pelajaran pertama muqaddimah makna akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah adalah al-umur allati yajibu bihi. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa, kemudian dilanjut selawat dariyah 3 kali dengan tujuan apa yang intinya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta kepada salah satu yang bernama Imam, silahkan dibaca kalau pertama tentang akidah, ma makna akidah al-islamiyah. Jawab, al-akidah al-islamiyah hiya al-umur allati yattaqiduha ahlul islam ayyasimuna bisihatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna al-aqidati, ma adapun apa makna al-aqidati ialah artinya aqidah al-islamiyati yang bersifat Islam. Jawab, al-aqidatu adapun aqidah al-islamiyatu yang bangsa Islamiyah, ia ialah adapun aqidah al-islamiyah
sittatul asyiah ialah 6 beberapa perkara. Wahia adapun satu asyik al-imanu ialah beriman billahi kepada Allah Ta'ala, beriman dan beriman di malaikatihi kepada malaikatnya Allah, wal iman dan beriman di kutubihi dengan kitab-kitabnya Allah, wal iman dan beriman bi rusulihi terhadap beberapa utusannya Allah, wal iman dan iman bil yaumil akhir dengan adanya hari akhir, wal iman dan beriman bil qadri dengan ketentuannya Allah. Sekarang menjelaskan tentang akidah, tentang keyakinan, akidah al-Islamiyah. Akidah al-Islamiyah. Akidah ini merupakan soal keyakinan. Soal keyakinan ini dijelaskan al-umur allati yaqtadiha al-Islam ayyatimuna bi sihhatiha, yaitu sesuatu yang diyakini oleh umat Islam dengan kebenarannya. Jadi umat Islam meyakini bahwa akidah itu adalah sesuatu yang benar. Apa? Yaitu agama Islam. Demikian nyambung sekarang menyambung kepada penjelasan makna Islam. Apa arti dari Islam? Islam ini dari aslama yuslimu islaman. Aslama pasrah terhadap Allah. Pasrah, memasrahkan diri. Aslama yuslimu islam, memasrahkan diri. Aneka secara bahasa. Secara terminologi, menjalan bahasa kerennya adalah al-iqrar bil lisan, mengakui dengan lisan, wa tasdiqu dan membenarkan bil qalbi dengan hati, membenarkan dengan hati bahwa semua yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang benar. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang real, sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang masih dipertanyakan, bukan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang belum jelas. Tetapi semua yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang real, sesuatu yang benar. Nah, sesuatu yang real ini harus difungsikan dengan dua. Yang pertama ikrar. Yang pertama ikrar bil lisan. Bil lisan. Pertama ikrar bil lisan. Kemudian yang kedua at-tasdiq. At-tasdiq bil qalbi. Jadi ikrar bil lisan, mengakui dengan lisan, mengucapkan syahadat. Jadi lisannya itu difungsikan meyakini dengan mengucapkan syahadat. Ikrar bil lisan. At-tasdiq yang kedua, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi tidak hanya lisan tetapi hati. Tidak hanya lisan tetapi hati. Tidak hanya hati. Tidak hanya membenarkan dengan hati, tetapi juga mengakui dengan lisan, itu mengucapkan syahadat. Ada salah satu sahabat, bahkan masih kerabat Nabi, namanya siapa? Abu Thalib. Dalam satu riwayat nikah, dalam satu riwayat tidak, sepanjang hidupnya beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Tidak pernah mengucapkan syahadat. Artinya beliau tidak ikrar bil lisan, tidak ikrar bil lisan, tidak mengucapkan syahadat. Tetapi dalam hatinya beliau mempercayai terhadap ajaran Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi Sayyidina Abu Thalib itu sahabat Nabi itu cuma at-tasdiq bil qalbi,
membenarkan dengan hati. Artinya itu bahwa Nabi membawa ajaran agama Islam yang benar, tetapi secara lisan itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sampai beliau wafat. Kemudian dalam satu riwayat beliau dihidupkan kembali hanya sekedar untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Supaya kedua-duanya menjadi as-sah. Kedua-duanya menjadi as-sah. Jadi tidak ada aliran besar. Sifat kenapa? Nanti menggunakan hati. Artinya ada istilah sholat dalam hati, ini dalam hati, meyakini dalam hati, tetapi tidak ada iqrar bil lisan. Tidak ada aqdaul jawarih yang dilibatkan, tidak ada anggota badan yang dilibatkan. Jadi ini kedua-duanya ini harus. Jadi iqrar bil lisan itu harus, atas bil qalbi harus. Membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan itu harus, membenarkan dengan hati itu juga harus. Kedua-duanya itu harus difungsikan. Kenapa Abu Thalib itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya tidak bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Karena beliau menjaga Nabi. Karena pada saat Nabi itu berdakwah, tantangannya sangat besar. Orang-orang kafir Quraisy yang mengancam Nabi, terus membunuh Nabi, itu sangat dahsyat tantangannya. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Thalib yang merupakan bagian dari kerabat Nabi, bahkan paman Nabi, itu masih menyembunyikan keimanannya terhadap Nabi. Artinya tidak iqrar bil lisan, tidak iqrar bil lisan. Jadi Islam itu harus memfungsikan kedua-duanya. Iqrar bil lisan, kemudian tasdiq bil qalbi. Jadi iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. Kemudian menjelaskan tentang arkanul aqidah al-Islam, rukun-rukun Islam atau rukun-rukun aqidah. Maksudnya asas. Di sini ditafsiri asas juga. Asas itu pondasi. Rumah itu bisa berdiri. Rumah itu tidak bisa berdiri. Rumah itu bisa berdiri manakala tidak ada tiangnya, manakala tidak ada atapnya, bisa berdiri masih. Tetapi kalau rumah itu tidak ada pondasinya, maka dia tidak akan pernah berdiri. Islam sama, apa pondasinya Islam? Jadi 6. Pondasinya Islam atau rukunnya Islam. Nah, Islam memang di sana apa isyarat? Syahadat 2 istiwa rukunnya iman, rukunnya iman ya Allah dan malaikat. Suatu rumah tidak akan berdiri tanpa adanya fondasi. Sama, Islam tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya fondasi. Nah, fondasi itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kutub ya. Iman kepada kitab atau kutub, kitab-kitabnya Allah. Kemudian iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada yaumil akhir.
Rasul-Rasulnya Allah, tidak hanya kanjeng Nabi, tetapi mulai dari Nabi Adam hingga ke Rasulullah atau ke kanjeng Nabi. Kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada qadar atau qadar dan qadar khairihi wa syarrihi. Coba di dalam zikir atau isyarat itu apa dijelaskan, ditekankan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak percaya terhadap ketentuan Allah itu, maka dia kufur. Kenapa tertera seperti itu? Karena sebagian orang itu mempercayai bahwa yang baik saja dari Allah, tetapi yang jelek itu bukan dari Allah. Yang baik saja dari Allah, yang jelek bukan dari Allah. Secara hakikat itu kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi terhadap manusia, baik itu merupakan kebaikan atau kejelekan, itu semuanya dari Allah. Misalkan, mohon maaf, misalkan ada orang yang berzina, itu termasuk perbuatan yang jelek, perbuatan yang syar'i. Sebagian orang tidak mau bahwa itu menganggap dari dia sendiri, bukan dari Allah. Padahal semuanya itu dari Allah. Secara kita seperti itu. Tetapi orang yang melakukan seperti itu tidak boleh mengucapkan ini dari Allah. Makanya dalam ceritanya Nabi Sulaiman itu dalam Al-Quran itu disinggung masalah makan. Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, Allah memberi pakaian. Tapi ketika sampai kepada ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu, tunika dinisbatkan kepada dirinya. Wa idza maridtu, apabila sakit siapa saya, wa idza maridtu, apabila sakit siapa saya. Jadi kalau sakit itu dinisbatkan kepada dirinya. Ada sesuatu yang tidak baik, dinisbatkan kepada dirinya. Kalau sesuatu yang baik dinisbatkan kepada Allah. Tetapi dalam hati, lagi-lagi menjelaskan tentang soal hati. Tetapi dalam hati harus meyakini bahwa yang baik dan yang jelek itu semuanya dari Allah. Secara hakikat dari Allah. Tapi kita diajarkan tata krama. Nah, dalam hal ini Nabi Sulaiman ya, itu maridtu fahuwa yashfin, mengajarkan tata krama bahwa ketika ada sesuatu yang tidak baik itu jangan dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada diri sendiri. Tetapi dalam hati harus meyakini bahwa semuanya yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Coba ada sebagian yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan akidah Islamiyah? Akidah Islamiyah bisa dilihat. Kita lihat. Akidah Islamiyah adalah perkara yang diyakini orang-orang Islam, sesuatu yang diyakini oleh umat Islam akan benar kebenarannya. Sesuatu yang diyakini oleh umat Islam atau sesuatu yang diyakini oleh orang Islam akan kebenarannya. Ini akidah Islamiyah. Kemudian rukun-rukunnya Islam. Rukun-rukunnya Islam. Beda sana. Ada di rukunnya Islam. Ada. Pertama
Mungkin itu materi kali ini tentang akidah Islamiyah. Kemudian